Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Rethamawati dari Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh akan mempresentasikan cara penyelesaian dari soal UTS Matematika 2021. Untuk soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu mutlak dari 3 min 1 per X kurang dari setengah. Cara penyelesaiannya adalah menggunakan definisi dari nilai mutlak X, yaitu X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Maka nilai mutlak 3 min 1 per X itu juga bisa didefinisikan menjadi 3 min 1 per X untuk 3 min 1 per X lebih dari sama dengan 0, lalu min 3 plus 1 per X untuk 3 min 1 per X kurang dari 0. Nah, dari 3 min 1 per X lebih dari sama dengan 0 itu ditemukan nilai X itu lebih dari sama dengan 1/3. Lalu untuk 3 min 1 per X kurang dari 0 ditemukan nilai X itu kurang dari 1/3. Nah, lalu untuk penghitungan yang X lebih dari sama dengan 1/3 sendiri itu yang digunakan adalah 3 min 1 per X. Maka 3 min 1 per X itu kurang dari setengah, lalu 3 min setengah kurang dari 1 per X, 5/2 kurang dari 1 per X, X kurang dari 2/5. Nah, dari sini itu bisa digambarkan dengan gambar yang ada di sini. Karena itu X-nya itu lebih dari sama dengan 1/3, berarti bulatannya penuh karena ada sama dengannya, lalu ditarik garis ke kanan. Untuk yang X kurang dari 2/5, karena hanya kurang dari, jadi bulatannya tidak penuh, lalu ditarik garis ke kiri. Nah, lalu perpotongan dari keduanya diarsir dengan warna oranye ini. Nah, lalu untuk yang X kurang dari 1/3 yang digunakan adalah min 3 plus 1 per X. Nah, min 3 plus 1 per X itu kurang dari setengah, maka 1 per X kurang dari setengah plus 3, 1 per X kurang dari 7/2, X lebih dari 2/7. Nah, dapat digambarkan di sini X itu lebih dari 2/7, berarti bulatannya tidak penuh, lalu ditarik garis ke kanan, dan X itu kurang dari 1/3, bulatannya tidak penuh, dan tarik garis ke kiri. Perpotongannya itu diarsir dengan warna oranye. Lalu dari dua himpunan penyelesaian tersebut disatukan menjadi gambar di bawah ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 2/7 kurang dari X kurang dari 2/5. Untuk X itu anggota bilangan real, seperti itu. Lalu lanjut untuk nomor kedua. Soalnya adalah akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dari selembar kertas dengan ukuran panjang 22 cm dan lebar 14 cm. Kotak dibuat dengan memotong setiap pojok seperti gambar di bawah ini. Rumuskan fungsi volume dalam X, X tentukan domain dan kodomennya. Nah, jadi dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa panjangnya itu adalah 22 min 2X. Karena dari panjangnya ini 22, lalu akan dikurangi dengan kertas ujung-ujungnya yang dipotong, yaitu X dan X, sehingga dikurangi 2X. Lebarnya juga seperti itu, yang awalnya 14 dikurangi 2X. Nah, untuk tingginya sendiri adalah X-nya. Nah, rumus dari volume sendiri itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi, itu rumus volumenya. Nah, untuk panjangnya sendiri itu ada 22 min 2X dikalikan dengan lebarnya 14 min 2X dikalikan tingginya X. Ditemukan hasil 3 dari 22 min 2X dikalikan 14 min 2X, ditemukan bahwa 308 min 72X plus 4X kuadrat dikalikan dengan tingginya X. Jadi rumus volumenya adalah 4X pangkat 3 min 72X kuadrat ditambah 308X. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa X itu anggota bilangan real, kecuali 0, karena jika suatu volume ini X-nya ini bisa dimasukkan dengan nilai berapa saja kecuali 0, karena volume tidak bisa negatif dan tidak bisa 0. Nah,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi polinomial memiliki domain dan kodomain bilangan asli selain 0, sehingga dapat dituliskan domain sama dengan real kecuali 0, range atau kodomain sama dengan real kecuali 0. Gitu. Oke, untuk soal nomor 3, diketahui limit x mendekati 2fx sama dengan 4. Limit x mendekati 2gx sama dengan min 2, limit x mendekati 2x sama dengan 0. Tentukan nilai limit berikut jika ada. Jika limit tidak ada, jelaskan sebabnya. Oke, langsung ke pengerjaannya saja. Yang A, limit x mendekati 2fx ditambah 5gx. Nah, limit x mendekati 2fx itu nanti dari sini limitnya itu bisa ditaruh ke fungsi masing-masing. Jadi ada limit x mendekati 2fx ditambah 5 dikali limit x mendekati 2gx, seperti sifat yang ada di bawah ini. Limit x mendekati a untuk fx dikalikan gx itu nanti limitnya bisa menjadi limit x mendekati a fx dikalikan limit x mendekati a gx, seperti itu. Nah, lalu untuk yang awalnya limit 5 dikali gx itu konstantanya 5-nya ini bisa pindah ke depannya dari limit, seperti sifat yang di bawah ini. Limit x mendekati a k fx sama dengan k dikali limit x mendekati a fx, seperti itu. Lalu diketahui bahwa limit x mendekati 2fx itu nilainya 4, lalu 5 dikalikan limit x mendekati 2gx itu bernilai min 2. Jadi 4 ditambah 5 dikali min 2 sama dengan 4 ditambah negatif 10, hasilnya negatif 6. Lalu untuk yang B, limit x mendekati 2gx dipangkatkan 3. Nah, dari sini itu menggunakan sifat limit juga, seperti yang ada di sini. Limit x mendekati a untuk fx yang dikuadratkan sama dengan limit x mendekati a fx dikuadratkan. Nah, jadi kalau ini dipangkatkan 3, yang di sifatnya tadi dikuadratkan, maka sama saja dengan limit x mendekati 2gx dipangkatkan 3. Nah, nilai dari limit x mendekati 2gx sendiri itu negatif 2. Jadinya negatif 2 dipangkatkan 3. Hasilnya negatif 8. Lalu yang C, limit x mendekati 2 akar fx sama dengan akar limit x mendekati 2 fx. Ini seperti sifat yang ini. Limit x mendekati a akar fx sama dengan akar limit x mendekati a fx. Nah, nilai dari limit x mendekati 2 fx itu adalah 4. Berarti akar dari 4 yaitu 2. Lalu untuk nomor yang D, limit x mendekati 2, 3 dikali fx per gx. Nah, itu limitnya dimasukkan ke fungsi masing-masing. Jadi limit x mendekati 2, 3 dikali fx per limit x mendekati 2 gx. Nah, karena di sini ada 3 yaitu konstanta, jadi ini bisa dikeluarkan ke depan. Menjadi 3 dikali limit x mendekati 2 fx per limit x mendekati 2 gx. Nah, nilai dari limit x mendekati 2 fx itu adalah 4, sedangkan limit x mendekati 2 gx itu adalah min 2. Jadinya 3 dikali 4 per min 2. Lalu bisa dicoret 4 yang menjadi 2, min 2 yang menjadi min 1. Hasilnya adalah negatif 6. Lalu untuk nomor yang E, limit x mendekati 2gx per hx. Limit x mendekati 2, limitnya itu bisa ditaruh di fungsi masing-masing menjadi limit x mendekati 2gx per limit x mendekati 2hx. Nilai dari limit x mendekati 2gx adalah negatif 2, sedangkan limit x mendekati 2hx adalah 0. Nah, pada limit per 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, di sini karena negatif limitnya per 0, jadinya negatif tak hingga. Lalu untuk nomor yang F, limit x mendekati 2 untuk gx dikalikan hx per fx. Limitnya itu bisa ditaruh di masing-masing fungsi menjadi limit x mendekati 2gx dikalikan limit x mendekati 2hx per limit x mendekati 2fx. Nilai dari limit x mendekati 2gx adalah negatif 2, nilai limit x mendekati 2hx adalah 0, dan nilai limit x mendekati 2fx adalah 4.
hasilnya adalah negatif 2 dikalikan 0/4, hasilnya 0/4 yaitu 0. Itu. Lalu untuk nomor selanjutnya, diketahui fx fungsi bernilai real dengan grafik seperti di bawah ini. Tentukan fungsi fx bernilai real di titik x sama dengan negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan 6. Oke, sekaligus untuk menjawab nomor 3 tadi yang limit itu tidak ada, nanti bisa dijawab dari grafik yang ada di sini. Oke, pertama-tama kita akan menjawab untuk x negatif 4. Dari x negatif 4 ini dapat dilihat bahwa limit dari x mendekati negatif 4 dari kiri sama dengan limit dari x mendekati negatif 4 dari kanan, karena bertemu di titik ini. Maka limit x mendekati negatif 4 itu ada. Nah, tapi fungsinya sendiri f-4 itu tidak ada di grafik karena titiknya ini tidak penuh, sehingga tidak ada posisi dari titik y yang pas di titik ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa f-4 bukanlah fungsi kontinu atau diskontinu dan tidak bernilai real di x sama dengan negatif 4. Lalu yang x sama dengan negatif 2, limit dari x mendekati negatif 2 dari kiri itu tidak sama dengan nilai dari limit x mendekati negatif 2 dari kanan, sehingga limitnya itu tidak ada. Nah, tapi f-2 itu ada di grafik karena titik yang ini itu bulatannya penuh, sehingga ada posisi yang pas dari sumbu y dan sumbu x. Dapat disimpulkan bahwa f-2 itu bukan fungsi kontinu atau bisa disebut juga diskontinu karena tidak memiliki limit. Nah, habis itu f-2 sendiri itu bernilai real di x sama dengan min 2. Nah, lalu untuk x sama dengan 0 itu limit x mendekati 0 dari kiri itu sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan, sehingga limit x mendekati 0 itu ada. Nah, f0 yang ada di f0 itu juga ada di grafik karena di sini ada satu titik yang pas di situ. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa f0 itu adalah fungsi kontinu dan bernilai real di x sama dengan 0. Lalu untuk x sama dengan 2, nilai dari limit x mendekati 2 dari kiri itu tidak sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan, sehingga limit x mendekati 2 itu tidak ada. Nah, tapi untuk nilai f2 nya sendiri itu ada di grafik, yaitu di sini. Nah, jadi f2 itu bukan merupakan fungsi kontinu atau bisa disebut juga diskontinu dan bernilai real di x sama dengan 2. Lalu untuk x sama dengan 4, di x sama dengan 4 itu limit x mendekati 4 dari kiri tidak sama dengan limit x mendekati 4 dari kanan, sehingga limit x mendekati 4 nya itu tidak ada. Tapi f4 pada grafik itu ada, yaitu di titik ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa f4 itu bukanlah fungsi kontinu atau bisa disebut juga diskontinu dan bernilai real di titik x sama dengan 4. Lalu untuk x sama dengan 6 di sini, limit x mendekati 6 dari kiri itu sama dengan limit x mendekati 6 dari kanan, sehingga limit x mendekati 6 itu ada. Nah, nilai dari f6 nya sendiri itu pada grafik ada karena kan ini garisnya tetap berlanjut gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa f6 adalah fungsi kontinu dan bernilai real di titik x sama dengan 6 begitu. Nah, untuk soal nomor 5, tentukan turunan dari nilai fungsi fx berikut. Fx-nya itu sama dengan x dikalikan akar 2 min x kuadrat. Yang B, jelaskan dengan grafik perbandingan fungsi fx dan turunannya.
bisa dijelaskan dengan bantuan software GeoGebra. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yaitu diketahui bahwa fx itu sama dengan x akar 2 min x kuadrat. Nah, bisa diumpamakan bahwa U itu adalah X, sedangkan V itu adalah akar 2 min X kuadrat. Nah, jika U itu sama dengan X, berarti U aksennya atau turunannya adalah 1. Lalu, dari V ini, V sama dengan akar 2 min X kuadrat, diubah bentuknya menjadi 2 min X kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, lalu untuk V aksennya sendiri itu, pangkat dari setengahnya ini ditaruh ke depan, jadi setengah dikalikan 2 min X kuadrat, lalu pangkat setengahnya ini dikurangi 1 menjadi negatif setengah, lalu dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurungnya, yaitu menjadi min 2x. Nah, setengah dikalikan min 2x hasilnya adalah min x. Min x dikalikan 1 per akar 2 min x kuadrat. Ini didapatkan dari 2 min x kuadrat dipangkatkan negatif setengah. Karena pangkatnya negatif, jadi ditaruh menjadi 1 per. Jadi 1 per 2 min x pangkat setengah. Nah, dari pangkat setengah itu diubah bentuknya menjadi akar. Jadinya seperti ini. Nah, jadi V aksennya itu adalah min x per akar 2 min x kuadrat. Nah, lalu untuk mengerjakan f aksen x, itu menggunakan cara U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nah, U aksennya itu adalah 1 dikalikan V akar 2 min X kuadrat ditambah V aksennya itu min X per akar 2 min X kuadrat dikalikan dengan U-nya yaitu X. Nah, karena dikalikan 1 jadi tidak mengubah hasil akar 2 min X kuadrat dikurangi, karena ini min X dikalikan X menjadi X kuadrat per akar 2 min X kuadrat. Nah, lalu disamakan penyebutnya sehingga akar 2 min X kuadrat dikalikan akar 2 min X kuadrat dikurangi X kuadrat yang dikalikan dengan 1 per akar 2 min X kuadrat. Nah, karena ini sesama akar yang dikalikan, akarnya menjadi hilang. Jadinya 2 min X kuadrat dikurangi X kuadrat per akar 2 min X kuadrat. Nah, hasilnya adalah 2 dikurangi 2X kuadrat per akar 2 min X kuadrat. Nah, apabila digambarkan pada grafik seperti di sini, untuk fx-nya itu tuh digambarkan oleh garis grafik yang berwarna merah, sedangkan untuk f aksen x-nya itu untuk yang berwarna hijau. Nah, setelah dilihat bentuknya itu, ternyata dapat disimpulkan bahwa saat fungsi fx-nya itu diturunkan, yaitu untuk gambar yang grafik warna hijau itu, maka akan menemukan batas maksimum dan minimum di sumbu X yang ditandai warna oranye ini. Nah, ternyata lokasi dari batas maksimum dan minimum sumbu X-nya itu sama dengan lokasinya titik puncak maksimum dan minimum pada fx yang tidak diturunkan, yaitu di gambar grafik yang merah ini. Nah, itu titik puncaknya itu diperlihatkan pada titik yang biru itu. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.